Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita berada pada pertemuan yang ke-16. Kita akan bahas bab yang ke-27 di dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita masuk pada bab maja'a fin nushrah, bab tentang pembahasan mengenai nushrah. Apa yang dimaksud dengan an-nushrah? An-nushrah itu naw'un minal ilaj war ruqyah yu'aliju bihi man kana yadhunnu anna bihi massan minas sihri. Jadi an-nushrah itu adalah satu bentuk usaha di dalam menyembuhkan atau menghilangkan sihir yang menimpa diri seseorang. Ya, baik itu bentuknya dengan membaca ya ruqyah atau yang semacamnya ya. Jadi usaha seseorang untuk menyembuhkan orang lain dari atau dirinya ya yang mendapatkan sihir ya, maka ini namanya nushrah. Jadi menghilangkan sihir itu namanya nushrah. Disebutkan di sini dari Jabir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anin nushrah ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang an-nushrah. Faqala, maka Nabi mengatakan hiya min amali syaitan, dia adalah termasuk dari amal perbuatan syaitan. Ya, kemudian disebutkan ya waqala su'ila Ahmad anha. Ya, Imam Ahmad pernah ditanya tentangnya. Faqala, maka beliau mengatakan Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud yaitu sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu membenci semua jenis nushrah ini. Ya, semua bentuk nushrah. Ya. Ini nushrah ya yang dibenci atau nushrah yang dilarang ini adalah menghilangkan sihir dengan sihir gitu ya, melawan sihir dengan sihir. Inilah yang dilarang, yang dibenci oleh para as-salafus saleh, dan bahkan Nabi SAW sendiri menyatakan ya bahwa nushrah itu termasuk perbuatan syaitan. Ya, karena sihir dilawan dengan sihir ya, sihir yang melawan sihir tentu adalah perbuatan syaitan. Jadi perbuatan syaitan dilawan dengan perbuatan syaitan. Kemudian di dalam Al-Bukhari dari Qatadah, aku mengatakan li Ibnul Musayyib kepada Sa'id Ibnul Musayyib, rajulun bihi tibbun aw yu'akhadhu 'an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunashshar. Ya, qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Ya, kata Qatadah, beliau mengatakan ya kepada Ibnu Al-Musayyib, Sa'id Ibnu Musayyib, ada seseorang itu ya dia ini melakukan nushrah ya. Jadi seseorang yang terkena sihir atau diguna-guna ya, sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya. Apakah boleh dia mengobati dengan menggunakan nushrah? Ya, maka beliau mengatakan la ba'sa, tidak masalah gitu ya, tidak mengapa. Sesungguhnya ya mereka inginkan hanyalah kebaikan untuk menolak madarat, ya, menolak bahaya sihir tersebut. Sedang sesuatu yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang tidak dilarang. Nah, sehingga di sini perlu untuk kita ya lanjutkan ya pembacaan kitab ini. Wa rawiya 'anil Hasan annahu qala, diriwayatkan dari Al Hasan bahwasanya beliau mengatakan la yahullu sihra illa sahir, ya tidak bisa melepas sihir kecuali penyihir. Ibnu Qayyim mengatakan an-nushrah hallu sihri 'anil mashhuri wa hiya naw'an. Nah, ini poin yang disampaikan oleh Syekh di sini terwakili dengan apa yang beliau nukil dari perkataan Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa nushrah itu adalah menghilangkan sihir dari orang yang disihir atau melepaskan sihir dari orang yang disihir. Wahia naw'an, dan dia ada dua jenisnya. Halun bisihrin mithlihi, jadi melepas suatu sihir itu dengan sihir yang sebanding atau sihir yang semisalnya. Wa huwa alladhi min amali syaitan, maka perbuatan seperti ini adalah termasuk dari perbuatan syaitan. Ya. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan bentuk nushrah yang semacam inilah dibawa kepada perkataan Al Hasan. Jadi Al Hasan Al Basri mengatakan tidak ya melepaskan sihir kecuali penyihir, itu maksudnya adalah sihir dengan sihir. Ya, nushrah sihir dengan sihir.
Fayataqarrabun nasyir wal muntasyiru ila syaitan bima yuhibbu fayubtilu amalahu 'anil mashhur. Maka orang yang mengobati sihir dengan sihir dan orang yang disihir tadi itu bersama-sama mendekatkan diri kepada syaitan untuk memenuhi apa yang disukai oleh syaitan tersebut. Sehingga syaitan itu membatalkan perbuatannya dari menyihir orang yang disihir. Jadi seperti misalnya ada fulan disihir, ada jin di situ yang membawa sihirnya, kemudian dukun datang untuk menghilangkan sihir tersebut, maka dukun ini berkata kepada si jin yang membawa sihir kepada si fulan itu, apa yang kamu inginkan kami penuhi, pokoknya satu, kamu harus pergi dengan membawa sihirmu. Nah, gitu. Maka tentu syaitan di sini dia akan meminta hal-hal yang bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Ini sihir dengan sihir. Atau si dukun ini memiliki perewangan misalnya atau jin yang bisa membantunya untuk melawan jin yang membawa sihir kepada seseorang yang menjadi pasiennya. Ketika si dukun ini memiliki jin yang lebih kuat, maka dia akan bisa mengusir jin yang lebih lemah yang membawa sihir itu kepada orang yang disihir tersebut. Nah, ini namanya nusyrah yang terlarang, haram hukumnya. Karena ini termasuk min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Nah, sedangkan yang kedua adalah an-nusyratu birruqyati wa ta'awudzati wal adawiyati wa da'awatil mubahah. Fahadha jaizun. Adapun yang kedua adalah nusyrah, menghilangkan sihir, itu dengan ruqyah syar'iyah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan doa-doa Nabi, kemudian kalimat-kalimat untuk meminta perlindungan kepada Allah, menggunakan obat-obatan dan doa-doa yang diperbolehkan secara syar'i, fahadha jaizun, maka yang seperti ini boleh. Seperti orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ruqyah syar'iyah, dia menggunakan ilmu yang dia ketahui tersebut untuk meruqyah orang yang disihir misalnya, dengan membacakan Al-Quran, surat Al-Baqarah misalnya, dengan membacakan bacaan-bacaan doa-doa Nabi, kalimat-kalimat isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, atau menggunakan obat-obatan tertentu, misalnya daun bidara, habatus sauda, atau juga menggunakan praktek-praktek pengobatan yang dibenarkan seperti berbekam dan semacamnya. Nah, maka ini semuanya diperbolehkan di dalam agama. Ini nusyrah yang dibolehkan. Nah, insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.